Oke, shalom. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship. Haleluya. Oke, saya senang kembali bisa ketemu sama anak-anak yang keren. Coba lihat kanan kirinya, katakan, kamu keren loh. Kamu keren loh. Bilang kamu keren ke teman yang ada di sebelah kanan kirinya. Udah? Belum ya? Coba bilang lagi dong, kamu keren. 2, 3, kamu keren. Oke. Oke, shalom. Shalom. Gak ada yang jawab. Shalom. Belum semua nih yang cowok. Shalom. Oke. Saya semangat sekali hari ini bisa kembali berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau share dengan satu tema, yaitu Follow Jesus. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Follow Jesus. Coba anak-anak muda sendiri katakan follow Jesus ya. 2, 3. Follow Jesus. Kurang kenceng. 2, 3. Follow Jesus artinya apa, Kak? Artinya apa? Mama C. Follow Jesus? Nggak tahu. Follow Jesus artinya kasih uang ke Onehem. Enggak. Follow Jesus artinya ikuti Yesus. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di Lukas, Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat 57 sampai yang ke-62. Kita akan baca bergiliran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita akan baca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Itu satu perikop ya, Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Nanti kaum betina akan baca ayat yang ganjil ya, 57 ya, karena betina itu selalu ganjil. Oke. Dan jantan baca yang genap. Ya, yang ganjil betina, yang merasa betina baca yang ganjil, ayat yang ganjil. Yang jantan baca yang genap. Udah ketemu? Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Yang udah ketemu bilang amin. Oke, baca bergantian ya. Betina mana suaranya? Halo? Hai gitu dong. Halo? Betina kurang kenceng nih suaranya. Halo? Oke, siap ya baca yang kenceng ya. Sebelumnya coba yang jantan pengen denger suaranya. Yang jantan, halo? Yang depan bukan jantan ini, apa nih? Bukan jantan, bukan betina, apa nih? Apa? Apa namanya? Itu loh, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Amoeba itu mereka. Yang jantan suaranya kenceng, halo? Oke, itu tolong drummer, ini di depan masih ada kursi tuh, WL, singer, nih masih ada 3 nih, diisi dulu. Apalagi pengurus ya, harus di depan. Oke, ini di depan masih ada nih kursi. Oke, suaranya yang betina siap, baca ayat yang ganjil. Yuk baca, 2, 3. Yang jantan, 2, 3. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tetapi Yesus berkata,
Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Oke, siapa di sini punya idola? Yang punya idola boleh lambaikan tangannya. Gak ada yang punya idola. Kalian hidupnya no life sekali. Ada yang punya idola? Yang punya idola boleh lambaikan tangannya, dadah-dadah di sini. Coba itu Michael angkat tangan. Kamu tadi angkat tangan kan? Siapa idola kamu, Michael? Siapa, Mike? Lois. Siapa? Gak denger, coba dibuka dulu dong maskernya biar gantengnya kelihatan. Asik. Oke. Idolnya siapa? Siapa tuh? Siapa itu? Pemain apa itu? ML. Oke, nggak apa-apa. Vicin punya idol? Punya idola? Siapa idolanya? Sebutin satu yang paling kamu suka. Jungkook. Jungkook. Oke. Kalau Opa Gre punya idola nggak, Opa? Nggak punya diri sendiri idolanya. Aku mengidolakan diri sendiri, oh gitu. Nggak punya nih? Nggak. Oke, nggak apa-apa. Michael udah, jangan Michael terus, Mel. Kasian. Ya, Bes. Kamu punya idola nggak? Siapa idola kamu, Bes? Siapa? Echa Sumantri. Oke, drummer. Kalau Nathan Cornell punya idola nggak? Nggak punya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Vanes punya idola nggak? Nggak punya. Yakin? Oh yes. Michelle punya idola nggak? Nggak punya juga. Oke. Nah, tapi dari sekian banyak teman-teman, coba Karen punya idola nggak? Siapa idolanya? Banyak, sebutin satu yang paling kamu suka. Siapa? Genjin. Apa? Yunjin. Oke. Oke. Nah, jadi yang punya idola boleh angkat tangan. Coba sekali lagi pingin lihat. Kalau kalian punya idola, Yosaf punya idola nggak? Siapa idola kamu? Miyabi. Siapa? Steve Tumampas. Wih, calon basis soalnya dia. Oke. Setiap kita yang punya idola, idolanya punya media sosial nggak? Punya Instagram nggak? Siapa tadi? Siapa? Yunjin. Yunjin punya Instagram nggak, Karen? Enggak. Punya medsos gitu enggak? Enggak. Enggak punya. Kalau Steve Tumampas punya Instagram ya? Kamu follow enggak? Kenapa kamu follow? Biar tahu dalam hidup ini apakah Tuhan juga jadi idola di hidup kita. Sebenarnya Tuhan sih enggak layak dijadikan idola karena dia adalah Tuhan yang harusnya dituhankan gitu. Tapi kalau kita lihat nih, K-popers itu ya, keidolanya itu kayak seperti menuhankan gitu loh. Tuhan apa? Tuhan Jungkook gitu ya. Nah, coba cek di hidup kita. Dalam hidup kita, apakah Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang kita idolakan? Kamu mengidolakan Tuhan Yesus gak? Alasan Vicin, kenapa suka sama Jungkook apa? Kenapa ngefans? Lihat talenta, ganteng kayak Onem gitu. Gak ganteng berarti Jungkook gak ganteng ya? Tapi gak kayak Onem. Berarti ganteng kayak Onem ya? Kenapa tadi? Bertalenta, ganteng, terus baik hati.
Kalau siapa tadi idola kamu, Michael? Lois. Oh bukan ya? Siapa idolanya? Idolanya siapa tadi? Siapa tadi namanya? Aku susah nyebutin dulu. Bukan. Siapa Sin? Siapa? Sin ya, dosa. Idolanya dosa loh. Kalau Sin, kenapa kamu ngefans sama Sin? Awak. Coba dibuka dong biar jelas, biar kantongnya kelihatan. Asik. Kenapa? Alasan ngefansnya kenapa? Pro, mainnya pro. Nah, kita punya idola. Dan kenapa kita punya idola? Karena kita punya apa ya? Punya sudut pandang terhadap idola kita. Benar nggak? Kayak tadi Vicin mengidolakan Jungkook karena bertalenta, ganteng, terus apalagi baik hati katanya, walaupun belum pernah ketemu kan. Kalau Michael mengidolakan Shin, dosa. Karena pro. Nah, sampai kamu ngikutin Instagramnya Jungkook nggak? Ngikutin. Nah, sampai bela-belain ngefollow Instagramnya, media sosialnya semua diikutin, YouTube-nya di subscribe, loncengnya dinyalain. Jadi kalau ada live atau ada musik baru yang keluar dari Jungkook bisa dengerin gitu. Nah, kalau kita ngefans atau punya idola, maka kita pasti akan mengikuti idola kita, bener gak sih? Ya, ada yang ngefans sama Jaemin NCT. Jaemin itu sukanya minum kopi americano. Apa namanya? 7 shots ya. Dia minum yang gelap sekali sampai jadi hitam banget gitu, tanpa campuran air. Itu kalau orang-orang kayak Mas Nathan nggak akan kuat itu minum kopi gitu. Orang nggak makan dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore aja udah asam lambung gitu. Apalagi minum kopi. Kopinya pahit banget. Nah, ada idolanya, ada fansnya yang ngikutin cara minum kopinya Jaemin gitu. Padahal pahit banget asli. Kopi americano itu kayak apa ya? Kayak kopi kapal api hitam gitulah. Tapi dikasih es gitu. Hitam nggak enak, pahit. Tapi kok suka gitu. Nah, kalau kita punya idola, pasti kita mengikuti idola kita, benar nggak? Benar nggak? Nah, hari ini kalau kita jadi Kristen, pastikan agama Kristen itu bukan hanya sekedar warisan yang kamu terima dari papa mamamu. Siapa yang dari kecil Kristen? Dari brojol lahir Kristen? Kiara, kenapa tanya gini? Kamu Kristen gak gitu katanya? Yang Kristen dari brojol, dari lahir, sekolah minggu, oa-oa. Itu kalau yang di belakang itu anak dajjal jadi nggak angkat tangan itu. Oke. Nggak kelihatan, nggak nengok lagi, nggak ngerasa. Nggak apa-apa. Ya, pastikan. Nggak apa-apa. Pastikan agama Kristen yang kamu anut hari ini bukan cuma sekedar warisan. Kamu harus punya alasan kenapa kamu bertuhankan Yesus. Kenapa kamu bertuhankan Yesus? Kenapa kamu ngikut Yesus nih hari ini? Lois, aku pengen tanya kamu. Kenapa kamu ikut Yesus, Oi? Bukan aku loh, Oi. Aku udah berhenti. Kenapa kamu ikut Yesus? Karena kalau pelayan tamborin dapat salam tempel dari Om David. Enggak. Kenapa? Kenapa katanya? Apa? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang punya alasan kenapa hari ini kamu ikut Yesus? Angkat tangannya. Yang punya alasan kenapa hari ini kamu ikut Yesus boleh angkat tangannya. Yang udah dibaptis nggak ada yang angkat tangan. Baptis ulang. Baptis ulang ya, ikut PA baptisan lagi nanti. Yang punya alasan kenapa hari ini kamu ikut Yesus jadi Kristen, boleh angkat tangannya yang tinggi. Gregory, kamu kenapa? Alasan kamu apa, Gre? Hah?
Hanya Yesus satu-satunya jalan ke Kristus. Geter-geter. Keluar. Keluar. Nah, yang lain belum punya alasan gitu. Kenapa kamu hari ini Kristen? Kadang mikir nggak sih, kenapa aku harus ibadah? Kenapa aku Kristen gitu? Kenapa aku harus bertuhankan Yesus? Buat yang belum angkat tangan tadi, yang belum punya alasan. Pernah mikir nggak alasannya? Atau hanya sekedar cuman karena papa mama Kristen ya aku ikut-ikutan lah. Ya kali aku mau ngaji gitu kan. Ya kali aku mau tadarusan gitu. Subhanallah. Kenapa? Kamu harus benar-benar pikirkan hari ini. Kenapa kamu jadi Kristen? Jadi kalau kamu punya alasan, kenapa kamu ikut Yesus, kenapa kamu jadi Kristen, kenapa Yesus jadi Tuhan kamu gak akan setengah-setengah jadi Kristennya, benar gak sih? Yang punya alasan, kayak tadi Opa Gre bilang, karena Yesus adalah apa Gre? Satu-satunya apa? Juru selamat. Opa Gre bilang nih, Opa Gre bersabda, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau Opa Gre percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, maka alasan itu akan bikin Gregory tetap punya iman sama Yesus, benar nggak? Makanya mulai pikirin, kenapa aku jadi Kristen hari ini? Karena kalau kita nggak punya alasan, ini khotbahnya berhenti nih, aku nggak bisa ngelanjutin. Karena aku mau bahas tentang bagaimana mengikuti Yesus. Kenapa kita harus jadi Kristen? Kenapa kita Kristen hari ini? Salah satu alasannya yang tadi Gregory bilang, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Karena hidup kita gak selamanya ada di bumi ini. Alkitab bilang berapa tahun umur manusia? Berapa? 7 tahun. 70 tahun. Kalau kuat 80. Kalau kuat lagi sisanya penderitaan, kata Alkitab. Jadi kalau suatu saat kita selesai di bumi ini, kemana kita akan pulang? Asik. Hari ini aku tanya nih, kemana kamu mau pulang? Kemana pulangnya? Kalau Yesus cuma satu-satunya juru selamat, artinya di luar kekristenan, di luar Yesus, kita nggak pernah bisa meraih keselamatan. Makanya kamu harus punya alasan yang kuat. Kenapa hari ini kamu ikut Yesus? Karena dia cuma satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya juru selamat. Kenapa kita ikut Yesus? Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Nah, siapa pernah cinta mula-mula sama Tuhan? Siapa pernah cinta mula-mula sama Tuhan? Boleh angkat tangan. Pernah cinta-cintanya gitu sama Tuhan? Yang masih cinta mula-mula sama Tuhan sampai sekarang boleh lambaikan tangan. Kau yang udah angkat tangan diam, tunduk lagi. Gak tahu apa itu cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu saat-saat kamu semangat terus buat Tuhan. Rasanya pengennya setiap hari itu hari ibadah aja gitu. Saya pernah nulis status ini waktu masih SMP. Saya malu sebenarnya kalau lihat status-status Facebook yang udah lama. Malu-maluin. Loh, aku pernah tuh nulis status kayak gini. Kan biasa kalau di Facebook ada kenangan yang muncul gitu ya. Nah, tahun berapa gitu saya pernah nulis status. Kalimatnya berbunyi begini. Rasanya pengen cepet-cepet hari Sabtu, pengen cepet-cepet ke gereja. Nehem. Seorang nehem. Tulisannya alay pakai itu loh. R45 A-nya pakai at itu loh. N Y 4 rasanya. Rasanya pengen cepet-cepet hari Sabtu, pengen cepet-cepet ke gereja. Seorang nehem menulis status gitu. Sampai saya akhirnya posting ulang. Terus saya komentari lagi. Dulu pernah begini, sekarang biasa aja. Nah, cinta mula-mula adalah saat-saat kita sangat semangat bagi Tuhan, suka
suka ke gereja gitu, suka melayani, apapun kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Siapa pernah begitu? Boleh angkat tangan. Gak ada yang pernah? Pernah ya? Nah, ini ceritanya, saya belum baca konteks atasnya, tapi Yesus ini habis ketemu sama orang Samaria itu kalau kita lihat atasnya ya. Yesus dan orang Samaria kan di situ. Dan ayat 57 berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ini bisa jadi orang Samaria atau orang yang ada di pinggir jalan yang jalannya dilewatin Yesus. Ya, yang pasti ini mungkin orang Samaria lah lebih tepatnya, karena Yesus habis dari Samaria mungkin bikin mujizat atau bikin memberitakan firman Tuhan, kebenaran sampai si orang ini kepincut gitu. Kayak tadi kan si Vicin, kenapa nge-follow Instagramnya Jungkook? Karena ngefans, karena Jungkook ganteng gitu, bertalenta. Ya mungkin Yesus di hari itu ganteng walaupun brewokan, rambut gondrong gitu ya, stylenya kayak rocker gitu. Tapi Yesus mungkin ganteng gitu, makanya juga banyak cewek-cewek yang suka gitu ya. Nah, Yesus ketika mau jalan sama murid-muridnya, ada seorang yang berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini fans berat nih, bener gak? Fans berat nih pasti nih, karena mau ikut Yesus kemana Yesus mau pergi. Tapi Yesus menjawab dengan 3 hal mengikut Yesus. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal ini. Hal yang harus kita perhatikan waktu kita ambil keputusan buat ikut Yesus. Siap belajar? Gak ada yang siap. Siap belajar? Siap. Siap gitu dong. Siap belajar? Oke. Apa saja yang kita perlu perhatikan waktu kita memutuskan untuk ikut Yesus? Yang pertama, waktu kita mau ikut Yesus, artinya kita siap untuk merasakan ketidaknyamanan. Katakan ketidaknyamanan. Coba dibaca ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di foto jadi lihat ke kamera dulu biar keren gitu. Ngeblur. Nah, Yesus bilang serigala punya serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Pernah duduk di sebuah kendaraan, anggap saja Daihatsu Alphard, Grand Max maksudnya. Coba kalian yang pernah naik mobil gereja, boleh angkat tangannya. Kursi yang mana yang paling enak buat didudukin? Yang mana? Yang bawah. Kursi yang mana ya yuk yang paling enak didudukin? Paling depan ya. Kita semua sepakat. Kursi paling depan yang paling enak buat didudukin. Kenapa? Kasta tertinggi di dalam sebuah permobilan gitu ya. Kenapa paling enak? Karena di kursi paling depan ada yang buat senderan kepala, bener gak sih? Kayak Chris tuh duduknya kan gini. Kepala bisa nyender gitu, yang penting asik kan gitu. Alkitab bilang apa? Serigala punya liang. Artinya apa? Serigala punya tempat untuk bernaung. Burung punya sangkar. Tetapi anak manusia, maksudnya Yesus Kristus, bahkan Yesus sendiri gak punya tempat buat cuma nyenderin kepala doang, kata Alkitab. Coba, aku minta tolong siapa ya? Richard sini tuh. Sini Chat, minta tolong. Cuman buat perbandingan aja Chat. Sini. Oke, kasih tepuk tangan buat Richard. Ini di sini udah disiapin 2 kursi sama tim perlengkapan tadi. Sini. Coba kamu duduk di kursi yang plastik.
Menurut kalian, nyaman mana duduknya saya sama Richard? Nyaman mana? Yang bilang nyaman saya kirim, nyaman spasi Nehem. Siapa yang bilang nyaman saya, nyaman Nehem nih? Yang duduknya nyaman saya. Ya, kita lihat Chat, 90% ya Chat. Yang nggak angkat tangan itu mungkin biasa hidup belangsak gitu ya. Jadi di rumahnya nggak ada kursi yang ada senderannya, jadi kursinya yang begini gitu. Nah, coba Chat, tukeran Chat. Kita akan tanya langsung sama Richard. Enak mana Chat? Enak ini ya? Ya udah tukeran lagi lah. Enak ini. Nah, Yesus tuh bilang apa tadi? Gak apa-apa sini dulu ya, sebentar ya. Serigala punya tiang, burung punya sangkar, tapi anak manusia, Yesus Kristus aja gak punya tempat buat cuma nyenderin kepalanya doang. Yang pernah ikut mobil gereja, terus perjalanan jauh gitu, apalagi kalau duduknya di belakang, kasta paling rendah ya, mau tidur itu susah, serius. Paling enak itu duduk sebelahnya sopir, sebelah Pastor Jonathan. Biasanya Bapak Gembala kalau perjalanan jauh pakai kacamata hitam. Terus gini. tidur. Saya di belakang nggak bisa. Yang di tengah masih mending lah, bisa ini, apa namanya, giniin badan gitu. Terus kepalanya bisa disenderin. Yang di belakang kucuk. Mau nyenderin kemana? Ke kaca, gitu. Coba aja nih naik mobil gereja, duduk di belakang, kepalanya sendirin tuh ke kaca mobil belakang. Rasanya pasti itu nanti otak kamu bisa geser 5 cm. Nah, bahkan Yesus saja nggak punya tempat buat naruh kepalanya. Artinya apa? Gak ada. Yesus sendiri merasakan ketidaknyamanan. Ya kayak Albert tuh santai sekali gini, asik. Gak apa-apa Brad, gak apa-apa. Kalau Om David nih kamu dimarahin, tapi kalau aku gak apa-apa Brad, gak masalah. Nih gini, nah artinya apa? Yesus sedang mengatakan atau mengajarkan bahwa kalau kamu mau ambil keputusan ikut Yesus, artinya kamu harus siap untuk merasakan ketidaknyamanan. Boleh duduk lagi, kasih tepuk tangan lagi buat Richard. Kalau kamu mau ambil keputusan ikut Yesus, kamu juga harus siap buat resikonya, yaitu mengalami ketidaknyamanan. Tadi saya di jalan habis nganterin ibu-ibu pendoa, saya tanya sama Nathan, Tan, menurut kamu ikut Yesus nyaman apa enggak? Nathan bilang enggak nyaman. Enggak nyamannya kenapa Tan? Karena kita minoritas. Tapi kalau Kristen di Amerika mayoritas. Bener gak sih? Kita minoritas karena kita ada di Indonesia. Alasan lain apa? Alasan lainnya apa Tan? Kenapa ikut Yesus jadi gak nyaman? Karena kalau ikut Yesus kita harus keluar dari zona nyaman. Betul sekali. Pernah naik kursi goyang? Pernah? Enak gak? Gerak gak? Kursi goyang membuatmu bergerak tapi gak membuat kamu kemana-mana. Karena bikin kamu nyaman di situ, bener gak? Sesuatu yang nyaman bagi hidup kita gak pernah bikin kita bergerak atau maju. Makanya hidup kita perlu mengalami tekanan-tekanan. Katakan tekanan. Aku perlu masalah, katakan. Bilang sama-sama, aku perlu masalah. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau punya masalah. Kalau kita gak mau punya masalah, artinya kita sedang menempatkan diri di tempat yang nyaman. Dan kalau kita menempatkan diri di tempat yang nyaman, kita gak akan mengalami progresif atau kemajuan di dalam hidup ini. Karena cuman orang yang ini ya, tertekan gitu. Saya ini belajar sesuatu yang positif dari hal negatifnya Pastor Jonathan. Dia ini kalau ngerjain apa-apa sukanya mepet-mepet. Sebenarnya kan itu bukan hal yang baik ya, kurang baik lah.
Kalau bisa dia prinsipnya kalau bisa dikerjakan mepet, kenapa harus sekarang gitu? Tapi apa yang positif? Yang positif apa? Waktu mepet itu katanya semua ide keluar gitu. Semua hal muncul gitu. Ya walaupun benar juga sih. Kalau kita ada di dalam tekanan, otak itu kayak jalan gitu. Tiba-tiba jalan. Makanya itu otak perlu digencet gitu ya, biar ini punya apa namanya, punya pemikiran-pemikiran gitu. Nah, kita perlu kita perlu yang namanya masalah di dalam hidup ini. Karena di sisi lain memang Yesus ngajarkan, Yesus gak kasih ini ya, gak kasih apa namanya, perkataan kalau kamu ikut aku, kamu senang terus, langit akan selalu biru, jalan akan selalu rata. Enggak. Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi aku gak punya tempat buat nyenderin kepalaku. Artinya gak ada kenyamanan kalau kamu ikut aku. Kita harus punya masalah dalam hidup ini karena memang ketidaknyamanan adalah bagian dari hidup kekristenan, tapi juga masalah atau ketidaknyamanan itu membuat kita terus mengalami kemajuan di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Siapa yang semakin diberkati Tuhan ketika mengalami masalah? Contohnya di Alkitab itu Ayub. Ada yang tahu Ayub kisahnya? Ayub ini anaknya 10, hobi kawin dia. 1 tahun manak gitu ya. Anaknya 10, hartanya banyak. Alkitab bilang apa? Dalam waktu 1 hari, anaknya mati semua, hartanya ludes semua. Tapi Tuhan habis itu gantikan. Ayat Alkitab bilang, waktu Ayub sudah dipulihkan hidupnya, maka Tuhan mengembalikan berkatnya lebih dari yang sebelumnya. Kekayaan Ayub lebih dari kekayaannya sebelumnya. Kita nggak akan pernah bisa mengalami sesuatu yang lebih dari yang sekarang kita pernah alami, dari apa yang sekarang kita udah pernah terima hari ini, kalau kita tidak mau diproses di dalam satu masalah. Nah, waktu diproses juga ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu sikap yang nggak protes. Jangan protes waktu diproses supaya ngalamin progres, kan gitu kan. Nggak ada yang amin. Oke, jadi hal mengikut Yesus yang pertama yang harus kita perhatikan. Waktu kita mau ambil keputusan buat ikut Yesus, aku grogi dong diliatin. Waktu kita mau ikut Yesus, maka kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan. Siapa yang sekolahnya di negeri? Ya apalah, SD, SMP, SMA. Kamu di luar negeri kan? Kita sama, di luar negeri kita. Swasta itu luar negeri. Ya, yang negeri angkat tangan. Pernah ngalamin dibully nggak soal agama? Siapa? Victor yang bilang sering, Victor tadi. Iya, karena kamu menyebalkan jadi kamu sering dibully. Kenapa kita sering dibully soal kekristenan? Karena itu adalah bagian yang memang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Ya, Yesus bilang apa? Kamu akan dibenci oleh seluruh dunia ini, bahkan mereka membunuh kamu akan merasa berbuat bakti bagi Allah mereka. Jadi siap-siap aja kalau satu saat nanti kita ketemu Victor tinggal kepala doang di jalan. Karena itu adalah hal yang harus kita siap terima waktu kita mau ikut Yesus, yaitu siap untuk mengalami ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan kita di Indonesia yang paling kerasa yaitu soal apa namanya, kita minoritas, sering diperlakukan tidak adil. Makanya ada satu tokoh yang baru mencuat. Ini nggak usah diupload nanti ya, tolong dihapus. Oke. Kita hidup di Indonesia dan sebagai minoritas, dibully itu adalah bagian yang harus kita siap terima sebagai bagian dari pikul salib. Dibully soal Yesus, Yesus matinya dipenteng, nanti kamu matinya juga dipenteng gitu kan. Tahu nggak dipenteng? Dipenteng. Bapak doeng. Dipenteng. Ya, kita harus perhatikan hal ini. Waktu kita mau ikut Yesus, maka kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan. Mungkin banyak hal lain
berkaitan dengan ketidaknyamanan, tapi hari ini saya mau ingatkan kita supaya kita nggak jadi mundur karena nggak ada jaminan. Yesus nggak pernah menjamin kita nggak akan kecewa, kita nggak akan mengalami kesedihan, kita nggak akan mengalami sakit hati waktu kita ikut Tuhan itu. Nggak ada pernah jaminan hal-hal yang seperti itu. Makanya kita harus bersiap, dan hari ini saya kasih tahu, kalau kamu mau ikut Yesus sungguh-sungguh, maka kamu harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan, bahkan siap untuk menderita seperti Yesus menderita. Satu saat saya nggak tahu apa di Indonesia nanti akan mengalami apa enggak, tapi pernah ada seorang pembicara di seminar apa namanya yang kita ikutin di Asam 3 itu, yang Islamologi. Siapa ya namanya, saya lupa. Edward ya kalau nggak salah. Dia bilang kita nggak tahu apakah kita akan mengalami seperti yang orang-orang Kristen di Timur Tengah alami, yaitu mereka ditodong buat sangkal Yesus. Pilih Yesus atau pilih Yesus mati atau pilih sangkal Yesus hidup gitu. Kita nggak tahu apakah radikalisme sepupu kita akan semakin merajalela, dan kita mungkin Indonesia beberapa tahun ke depan mungkin bisa jadi negara Islam gitu. Kita nggak tahu. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa ikut Yesus artinya kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan di dalam hidup ini. Satu hal yang harus kita perlu ingat atau kita perlu tahu, Yesus itu nggak pernah kecewakan kita. Gak ada yang amin. Sekalipun kita mungkin diizinkan untuk mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik di dalam hidup ini. Seperti saya semalam, ban kempes, dompet juga kempes. Untung saya punya teman, Albert. Bet, bisa nyusul nyong ora? Nang dikon, pom bensin depan Polres, disusul. Nah, sekalipun keadaan gak baik, tapi Tuhan tetap baik. Ya, Albert datang, saya bisa mompa ban, habis itu diajak makan sama Albert. Oke. Tuhan itu tetap baik sekalipun keadaan kita nggak baik. Tuhan itu baik adanya sekalipun keadaan kita nggak baik. Ada seorang tokoh Kristen, saya lupa lagi namanya siapa. Dia ditodong mau dibunuh gitu. Yang mau bunuh itu bilang gini, kalau kamu mau nyangkal Yesus hari ini, aku biarkan kamu hidup. Terus si orang Kristen ini bilang gini, 80 sekian tahun aku mengikut Tuhan, dan dia gak pernah mengecewakanku sekalipun. Masakan aku hari ini harus mengecewakannya dengan menyangkal dia? Akhirnya didor, mati. Nah, kita harus punya iman yang seperti itu, teman-teman. Makanya saya hari ini bilang, saya gak tahu apakah kita akan ke depan akan mengalami tantangan-tantangan yang seperti itu. Tapi gak usah nunggu tantangan yang seperti itu. Disenggol sama teman kita nih, dibully nih sama saya dari mimbar, misalkan kamu hamil gitu, Victor, udah mikir buat mundur, kecewa dan pindah gereja. Seberapa dangkalnya kekristenan kita. Jadi hari ini kita harus benar-benar ingat bahwa ikut Yesus pasti mengalami ketidaknyamanan. Bisa aja Tuhan pakai sesama kita kan buat bentuk kita, benar nggak sih? Tuhan bisa pakai sesama kita buat bentuk kita. Ya, bulian-bulian yang sering saya sampaikan mungkin sering menyakiti hati kalian kan gitu. Tapi anggap saja bahwa Tuhan pakai saya buat bentuk kalian. Harus pandangnya begitu dong. Tor, kamu harus memandang gitu, Tor. Kalau Onehem bully kamu harus memandang Onehem ini alat yang dipakai Tuhan buat membentuk kamu semakin sabar, semakin seperti Yesus gitu. Nah, gak usah nunggu tantangan ditodong pistol atau ditodong pisau, terima sangkal Yesus atau mati gitu. Gak usah nunggu seperti itu. Dari hal-hal yang kecil aja lah kita bisa menilai seberapa kualitas iman kita. Karena ikut Yesus artinya kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan. Yesus bilang apa? Orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Yesus bilang apa? Berdoalah, berkatilah orang-orang yang menganiaya kamu. Sesuatu yang sulit, tapi Yesus ajarin itu buat kita. Nah, itu harus kita perhatikan yang pertama. Kalau kita mau ikut Yesus, artinya kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan. Katakan,
Amin. Oke, yang kedua, hal yang kita harus perhatikan waktu kita mau ikut Yesus, yaitu Yesus harus jadi yang terutama di dalam hidup kita. Katakan yang terutama. Kita lihat ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, follow me. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 59 itu dari bahasa Indonesia masa kini bunyinya begini. Lalu Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Pak, izinkanlah saya pulang dahulu untuk menguburkan ayah saya. Dan di terjemahan yang lain itu, mana ya? Oh ini, dari terjemahan firman Allah yang hidup. Pada suatu ketika ia mengajak seseorang agar ikut dan menjadi muridnya. Orang itu mau, tetapi ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Ya, ikut Yesus artinya kita harus siap juga untuk menjadikan Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Bahkan lebih, Yesus itu nilainya harus lebih dari keluarga kita. Ya tadi saya baru bilang sama Alvin di mobil soal mengutamakan Tuhan. Tapi kita harus tahu konteks dari mengutamakan Tuhan ini seperti apa gitu. Nilainya memang Yesus harus yang pertama dan utama di dalam hidup ini. Tapi juga jangan abaikan setiap kewajiban kita. Karena salah satu bentuk kita mengutamakan Tuhan adalah juga dengan menjalankan kewajiban kita di hidup ini. Misalkan kamu sebagai seorang pelajar nih. Kalau kamu sebagai seorang pelajar dan memang kewajibanmu harus belajar, ada kegiatan gereja yang kamu nggak wajib untuk ikuti, kamu harus tetap utamakan kegiatan sekolahmu. Bukan berarti kamu gak mengutamakan Tuhan, bukan begitu. Tapi lewat kamu melakukan kewajibanmu sebagai pelajar yang baik, maka Tuhan dipermuliakan lewat hal tersebut. Artinya Tuhan tetap jadi yang terutama di dalam hidup kita, benar gak? Nah, jadi kalau kita mau mengikut Yesus, artinya kita harus tahu bahwa Yesus itu harus ada di tempat yang pertama di dalam hidup ini. Artinya apa? Kita nggak boleh punya tempat buat kemalasan kita. Kita nggak boleh punya tempat buat kenyamanan kita. Ya misalkan hari Minggu atau hari Sabtu harus ke gereja. Kayak tadi itu ya, saya tuh nganterin sampai jam 2:30 lebih. Saya telepon Albert karena dia mau ikut saya. Maksudnya kalau udah siap mau langsung saya jemput terus biar ikut saya pulang, saya mandi baru kita berangkat gitu. Tapi nggak diangkat-angkat, dia lagi mandi juga. Nah, saya nganterin sampai 2:30, ibu-ibu pulang doa puasa. Terus habis itu isi bensin dulu di pom bensin. Sampai di rumah jam 14:48. Padahal saya bilang sama Albert, nanti kita berangkat jam 14:50. Saya pulang langsung mandi. Biasanya kalau saya pulang dari gereja, ada waktu sebentar, entah itu 15 menit atau 20 menit, saya pakai buat rebahan dulu gitu. Saya pakai buat rebahan, buat meluruskan otot-otot gitulah ya bahasanya. Tetapi saya bisa aja tadi, sebetulnya bisa aja rebahan dulu beberapa menit lah. Tetapi saya pikir nanti saya terlambat. Akhirnya saya pulang, naruh barang-barang, lepas baju, ambil sempak, ambil anduk ke kamar mandi, mandi. Saya langsung, di saat saya seharusnya bisa milih untuk rebahan beberapa menit. Nah, mengutamakan Tuhan itu contohnya seperti itu. Artinya nggak ada lagi tempat buat kemalasan kita yang pertama gitu. Nah, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Keren, kalian keren. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 orang di sini yang baca. Oh ini enggak, berarti cuma 6. Ini enggak ya? Mau ngomong apa lupa. Mau ngomong apa lupa. Nah ini soal baca Alkitab. Saya kan pernah bilang, saya itu dulu baca Alkitab itu jarang-jarang.
baca Alkitabnya juga kalau lagi kepengen doang baca Alkitabnya juga itu sistemnya gini. Eh, Mana aja yang aku buka, terus aku lihat ayatnya, itu yang aku baca gitu. eh nggak ada apa namanya, nggak tak lihat itu. Yang penting aku buka mana aja, tak, kalau pas bukanya pas di sila-sila, tak tutup lagi gitu. Nah itu dulu gitu. Bahkan awal-awal jadi pengerja kan Om David punya aturan, kita harus baca Alkitab setiap hari karena harus sharing firman. Saya awal lakukan pembacaan firman Tuhan itu dengan terpaksa. Ya kemarin udah dikhotbahin sama Pastor Jonathan 2 minggu yang lalu di Doa Jumat, terpaksa itu dosa. Ya, saya lakukan itu dengan terpaksa karena saya nggak biasa baca Alkitab setiap hari. Tapi lama-lama karena saya membiasakan diri, akhirnya jadi terbiasa. Bahkan bukan lagi jadi terbiasa, tapi jadi butuh buat baca firman. Pernah satu kali, ya bukan satu kali sih, tapi pernah beberapa kali ya gak baca Alkitab karena tubuh udah capek sekali dan ngantuk, dan akhirnya langsung duksek gitu ya, tidur langsung. Bangunnya besok pagi, oh iya semalam belum share firman, paginya baru share firman. Nah, mengutamakan Tuhan di hidup kita itu artinya gak ada lagi tempat buat ego kita yang diutamakan. Seberapa sering kita mengutamakan perasaan kita lebih daripada perasaan Tuhan. Makanya saya bilang kan, kita sering menuhankan perasaan kita. Perasaan kita tuh sepertinya lebih penting gitu daripada hal-hal lain gitu, daripada pertemanan, daripada komunitas. Benar gak? Kita lebih sering mengutamakan yang penting perasaanku senang, aku harus bahagia, aku harus senang gitu. Seberapa sering kita berkonsep saya harus senang. Padahal Yesus ajarin kita tadi di poin pertama adalah kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan, dan salah satu bentuk ketidaknyamanan kita adalah ketika kita mau mengutamakan Tuhan di hidup kita. Gak gampang loh. Waktunya hari Sabtu mungkin bisa jalan-jalan gitu ya, bisa ngapalin pacar ya Levi ya. Siapa? Bisa ke Comal gitu misalkan. Oh enggak ya, ke gereja bareng gitu ya. Oke, keren. Nah, oh ya Pes ya. Nah, ya Pes nih. Waktunya harusnya bisa malam mingguan sama Victor. Enggak. Anggap aja aku lagi dipakai Tuhan Tor buat membantu kamu. Oke. Tapi malah harus ke gereja. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, artinya kita harus siap mengalami mematikan daging gitu. Siap untuk merasakan ketidaknyamanan. Tuhan jadi yang pertama dan utama di hidup ini. Tuhan harus jadi yang pertama dan utama di hidup. Lebih dari perasaan kamu. Aminnya satu doang. 2, 3 doang. Oke. Itu hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Waktu kita mau ikut Yesus, yang pertama kita harus siap untuk mengalami ketidaknyamanan. Yang kedua, kita harus siap untuk terus mengutamakan Tuhan di hidup kita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan harus jadi yang terutama. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir, ayat yang ke-61 dan 62. Kalau kita mau ikut Yesus, kita baca dulu ayatnya. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Tuhan mau waktu kita ikut Dia, kita harus fokus. Menoleh ke belakang itu kan artinya nggak fokus kan gitu. Nah, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan, kalau kamu mau ikut Yesus, maka kamu harus siap untuk terus fokus. Karena saya lupa, harusnya tadi saya kasih sebuah video, tapi nggak apa-apa wis. Jadi ada sebuah video gitu ya, ada 2 orang yang ini pernah kalian harusnya pernah lihat sih. Biasanya muncul di FYP TikTok gitu atau di Instagram. Tentang ada 2 orang yang bekerja sebagai pencari emas.
Ini animasi kartun sih ceritanya. Satu cangkul di sebelah sini, yang satu mencangkul di sebelah sini. Itu di videonya itu nampak gitu. Yang di sini misalkan emasnya yang kecil gitu, tapi cepet dapatnya gitu. Nah yang di sini udah nyangkul lama sekali gitu ya, tapi nggak keluar. Terus dia lihat temannya di situ nyangkul, keluar emasnya satu biji kecil gitu. Terus dia lihat dan akhirnya pindah ke situ. Padahal dikit lagi kalau dia nyangkul tuh emasnya udah muncul gitu, emas yang lebih besar daripada yang temannya. Nah seringkali sekitar kita atau sesama kita jadi alasan buat kita nggak fokus sama apa yang sedang kita lakukan. Sama halnya soal ke Tuhan gitu, ikut Tuhan. Kenapa kita kadang nggak fokus ikut Tuhan? Karena sebenarnya fokus kita bukan Tuhan, tapi gimana kita bisa bersaing gitu sama kita gitu. Kadang kita seperti itu loh, tanpa kita sadari gitu. Kita berpikir kalau temanku bisa diberkati punya mobil Alphard, punya Lexus LM berapa tuh yang baru, atau Toyota Racer ya yang baru ya, aku harus punya. Kita seringkali mengukur diri kita dengan orang lain. Padahal Tuhan maunya kita hanya fokus sama pribadinya saja. Nah, waktu kamu mau ikut Tuhan, artinya kamu harus siap untuk fokus. Gak boleh menengok ke belakang. Alkitab berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus pastikan bahwa Yesus adalah fokus hidupmu. Dunia ini menyenangkan. Dunia ini itu bisa menggoda kamu. Tapi kalau Yesus fokus kamu gak akan nengok-nengok gitu. Benar gak? Ini satu-satunya perempuan paling cantik buat Esther Jonathan. Perempuan-perempuan lain mungkin boleh ada yang cantik, ada yang lebih seksi gitu. Tapi karena fokusnya cuman ke situ, dia gak akan nengok kita tuh minta nomor HP dong gitu. Gak akan. Karena fokus, ya, sorry. Karena fokus, kekuatan dari sebuah fokus itu akan sangat membantu kita gitu. Kalau kita fokus, maka kita akan berhasil. Katakan fokus, pasti berhasil. Om David pernah ceritakan di mimbar, ada seorang anak raja yang bandel sekali, yang diomongin gak nurut. Tapi suatu kali papanya menghukum dengan cara dia harus bawa mangkok yang berisi minyak yang penuh mengelilingi kerajaan. Dan di belakangnya sudah siap seorang pengawal yang megang pedang. Perintahnya begini, kalau kamu tumpahin satu tetes minyak saja, pengawal di belakang kamu siap menebas kepala kamu. Dibilangin gitu anaknya jadi takut juga. Akhirnya si anak raja itu melaksanakan hukumannya. Dia pegang itu mangkok hati-hati, jalan pelan-pelan, biar gak ada minyak yang tumpah. Dan akhirnya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena fokus. Apa yang sering membuat kita gak berhasil dalam pengiringan kita sama Tuhan? Karena ketidakfokusan kita, karena pikiran kita yang bercabang, karena kita mengukur diri kita dengan orang lain. Karena yang kita lihat bukan Tuhan tapi orang lain. Jadi kita sering gagal. Kamu mungkin sering lihat ada orang Kristen yang diberkati Tuhan. Lalu kamu mengukur dengan diri kamu sendiri, aku udah rajin ikut menara doa remaja, rajin doa pagi, doa puasa, semua ibadah aku ikutin, ibadah lansia, ibadah wanita, ibadah pria, ibadah sekolah muda, ikutin semua. Tapi kok aku gak diberkati Tuhan? Fokusmu salah, fokusmu bukan Tuhan, fokusmu orang lain yang kamu lihat hanya senang nyatok, tapi kamu gak pernah lihat proses apa yang orang itu alamin sama Tuhan. Karena pasti Tuhan itu waktu memberikan berkat, mengukur apakah kita mampu apa enggak, dan berdasarkan proses yang kita alami sama Tuhan. Seorang Khairul Tanjung bisa jadi kaya. Saya lihat ini ya, Boy William sama Putri Tanjung, anaknya Khairul Tanjung. Dia bilang gini, ditanya di ini program 5 menit ajanya Boy William, hal apa yang paling bikin kamu sedih? Si Putri Tanjung bilang, setiap kali bokap cerita tentang masa-masa perjuangannya dahulu. Cerita tentang si anak singkong gitu. Kan ada tuh bukunya kan yang difilmin juga. Setiap kali papanya cerita tentang perjuangannya, si
Putri Tanjung ini nangis gitu. Karena melihat papanya harus bersusah-susah. Nah, tadi aku kenapa ngomong sampai sini ya? Tadi lagi ngomongin apa? Oh ya, proses. Proses. Kita sering sekali terpesona dengan berkat yang orang lain terima. Tanpa kita sadari kita nggak mau lihat proses yang orang itu lakukan. Makanya timbul keirian, kecemburuan, iri hati, merasa Tuhan gak adil dan sebagainya. Padahal dia lakukan bagiannya dengan benar, makanya diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Kenapa Tuhan memberkati seseorang? Karena Tuhan pandang orang itu mampu dan orang itu mau bekerja keras, berproses sama prosesnya, setia di proses Tuhan, gak protes waktu diproses. Kita baru diproses sedikit, udah lemah, udah mundur gitu, udah kecewa. Hari ini saya mau ingetin bahwa ikut Yesus harus fokus. Karena kalau nggak fokus kita nggak akan pernah berhasil. Bukan berarti juga kita harus sempurna dalam arti nggak boleh jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Kita bisa aja mengalami jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Tapi tetap kita harus mengingat bahwa Yesus adalah fokus utama dalam hidup kita. Kalau Yesus fokus kita, maka penghalang-penghalang yang lain gak akan menghalangi kita buat tetap ikut Tuhan. Bener gak? Bener gak? Kalau Yesus fokus kita, maka godaan dunia, semua hal yang dunia tawarkan gak akan bisa menarik hati kita, karena kita udah fokus sama pribadi Tuhan. Amin. Hari ini saya selesai. 3 hal ini yang saya sampaikan buat setiap kita sama-sama belajar yuk buat mengikut Tuhan. Kalau kamu udah ambil komitmen, kalau yang tadi udah punya alasan kenapa aku ikut Yesus, kamu juga harus perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengikut Tuhan, yaitu yang pertama apa tadi? Siap untuk mengalami ketidaknyamanan, lalu menjadikan Tuhan yang terutama. Yang ketiga, menjadikan Tuhan fokus di dalam hidup kita. Lakukan, siap terima kebenaran firman ini dan lakukan di dalam hidup kita. Maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan memberkatimu. Bagaimana Tuhan memakai hidup kamu dan kamu dipakai buat jadi berkat juga buat orang lain. Karena gak pernah salah Tuhan kasih berkat ke orang yang setia, yang siap mengalami ketidaknyamanan, yang fokusnya Tuhan, yang Tuhannya yang jadi terutama di dalam hidupnya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Panes tolong main keyboard. Saya mau ajak kita nyanyi lagu Selalu Menyembahmu, Be With You. Tahu nggak lagunya? Tolong cari liriknya di Google biar bisa ditampilin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Bisa ditampilin liriknya? Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan. Gak hafal. Aku juga gak hafal liriknya, tapi aku mau ajak kita belajar sama-sama. Kau berikanku damai dan sejahtera.
menjaga jiwa yang ada senantiasa kau berikan pelita jalan. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu, jadikan dirimu, tempat pertamaku, biar gelombang datang dalam hidup. Kau sertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkan Tuhan, firman-Mu hari ini Tuhan, mengajar kami bagaimana kami mengikut-Mu. Kami mau Tuhan siap mengalami ketidaknyamanan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dan pertama di hidup kami. Kami mau Tuhan fokus hanya kepada Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami fokus ikut Tuhan, maka kami akan berhasil ikut Engkau Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Biar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini buat siap kami, dan kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Berkati biar persembahan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, persiapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan.